Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Tren. Pada video kali ini, saya akan menganalisa saham BMRI, oke? Sebelum memulai, disclaimer terlebih dahulu. Jika sudah, mari kita mulai. BMRI, oke? Seperti biasa, saya akan mulai analisa dari time frame monthly. Untuk skalanya ini saya pakai skala logaritma ya, oke? Nah, pertama kita akan coba analisa dengan Ichimoku. Nah, di sini kita bisa lihat ini Senko Span B-nya ini masih dia udah mulai sedikit naik ya, walaupun masih cenderung flat. Nah, terus Senko Span A-nya naik, Senko Span B-nya Kijun Sen Tenkan-sen-nya naik, terus Chikou-nya ini juga naik. Ini secara keseluruhan ini strong bullish ya, oke. Nah, ini bullish, oke. Terus di weekly kita juga bisa lihat ini semuanya naik ya. Ini juga sama. Di weekly ini bullish, oke. Terus di daily kita bisa lihat ini naik kenceng nih. Nah, apalagi kalau kalian lihat ini, ketika dia break di 21 April ini Kijun Sen dan Tenkan-sen ini langsung memiliki nilai yang sama. Artinya apa? Dia punya momentum yang cukup besar dan cukup cepat. Momentum yang terjadi ini terjadi dalam waktu masih segar lah hitungannya. Kenapa? Karena kalau kalian lihat, ini 9 candle terakhir itu dihitung dari sini ya. Karena candle yang ini itu dihitung candle 1, oke. Nah, momentumnya ini terjadi sejak 9 hari terakhir, oke. Dan itu langsung momentum 9 hari terakhir ini langsung breakout dari momentum yang sudah terjadi dalam 1 bulan terakhir, oke. Nah, itu sebabnya ini Kijun Sen dan Tenkan-sennya ini langsung memiliki nilai yang sama dan arahnya juga ke atas kan. Nah, kalau gini kan berarti kita udah tahu ini strong bull nih. Oke. Walaupun kalau kita lihat ini ada gap ya yang cukup besar Mandiri ini. Oke. Nah, cuma itu gapnya nanti dulu kita tinggalin dulu. Yang penting kita udah tahu, sebenarnya Mandiri ini daily, weekly, monthly ini bullish, oke. Nah, terus kita coba cek analisa untuk elliott wave, oke. Kita dari monthly ini sekalian gabungin sama ini ya, stochastic. Kita langsung cek momentumnya. Nah, kalau gini gimana? Ini udah jelas ya momentumnya. Ini kita bisa tahu ini 1, ini 2, terus 3-nya di sini. Terus ini 4 yang corona. Sekarang ke 5, oke. Nah, lihat momentum di Monday ini juga sama ya. Ini kan 1, ini 2, terus 3-nya di sini, terus 4 di sini dan 5, oke. Lihat kalau dia 3, dia biasanya kalau selesai 3 ya. Nah, sini emang ada divergence, oke. Nah, jadi kita udah tahu nih, 3-nya emang selesainya di sini, 1 Februari 2018, oke. Nah, terus sekarang kita fokusnya dari ini, sejak corona ya. Nah, sejak corona ini kan berarti wave 5 kan. Kita zoom di weekly. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ini saya langsung gabungin sama ini ya, counting ininya. Elliott wave-nya gabung sama Ichimoku. Nah, kita bisa lihat, kan yang tadi di Monday ini, jadi 1, 2, 3, 4-nya ini emang dia mendekati Kumo, break ke bawah. Terus dia 5-nya mulai naik lagi, oke. Kita cek di weekly, ini berarti kelihatan kan, ini wave 1. Oke, wave 1 break Kumo, wave 2-nya retest di sini, ini paling low-nya. Terus wave 3, wave 4, wave 5 nanti, oke. Nah, ini jelaskan. Nah, 3-nya belum selesai. Nanti ada 4 dan 5. 4-nya kemana? 4-nya ini nanti, kalau misalnya 3-nya udah selesai kan berarti kumungnya udah kebentukan. Nah, 4-nya itu akan retest ke kumungnya nanti, oke. Itu kemungkinan besar ya. Belum tentu benar, tapi kemungkinannya ya kayak gini, oke. Nah, berarti kita udah tahu nih, ini wave 3. Wave 3-nya juga belum selesai kan, oke. Terus kita coba cek strukturnya ya, apakah ininya udah ada tanda selesai. Kita zoom di daily. Kalau kalian lihat ini gimana? Ini bisa 1, 2, 3, 4, 5. Bisa. Nih, kalau ini mungkin kalian bisa lihat 1, ini sebagai 2, terus ini 3, terus ini 4, ini 5, oke. Bisa jadi kalian lihat gini,
Terus setelah 5 wave ini ada 2 yang kecil. Nah, bisa jadi kayak gini. Ini baru 1 sebenarnya. Nanti 2-nya kecil, terus ini ada 3, 4, 5. Oke. Nah, biasanya kalau wave 3, di dalam wave 3 itu ada breakaway gap. Oke. Apa itu breakaway gap? Kalian bisa cek banyak materi tentang gap. Nah, biasanya kalau ada breakaway gap di wave 3 itu ya wajar, dan itu mungkin kalaupun dia mau ketutup itu nggak akan ditutup dalam waktu cepat lah. Nah, jadi kita bisa asumsikan sebenarnya kenaikan 9 hari terakhir ini adalah wave 3, oke, karena dia ada breakaway gap, oke. Tapi apakah ini udah benar? Nah, ini bisa jadi dia kayak gini terus, atau mungkin ada yang countingnya ini kan, bisa jadi ada yang counting ini 1, 2, 3, 4, 5, dan lain-lain, oke. Nah, untuk yang di daily ini terserah mau kalian counting gimana, yang penting kita fokus ke target ujung wave 3-nya, oke. Nah, target wave 3-nya di mana? Kita tarik pakai Fibonacci. Ini pertama, ekstensi Fibonacci, kita proyeksikan panjang 1, proyeksikan kedua sini. Terus external retracement, tarik dari 1 ke 2, oke. Nah, dari sini kita udah bisa lihat, saya mau tarikkan dari sini ya, external retracement. Dari sini ke sini. Oke. Nah, kita bisa lihat kalau ini adalah resisten yang kuat. Oke. Nah, ini areanya berapa nih? 11.000. Oke. 11.000. Oke. Nah, kita bisa asumsi, cluster Fibonacci-nya ada di area, dan angka psikologi ini kebetulan semuanya ada di plus minus 11.000. Oke. Nah, tapi apakah dia mungkin selesainya cuma sampai ke 10.000? Ya mungkin aja, karena 10.000 kan juga angka psikologi yang cukup kuat kan. Nah, jadi kalian bisa pertimbangkan antara wave 3-nya di 10.000 atau di 11.000, oke. Nah, ketika dia turun nanti, berarti kan wave 4. Nah, wave 4-nya kalian nggak usah terlalu panik sih. Kenapa? Karena wave 4-nya paling dia ya turunnya balik ke Kumo aja. Kumo weekly ya, tapi. Nah, kalau dia balik ke Kumo weekly, itu kan berarti udah, kalian tinggal cek momentumnya. Nih, momentumnya nanti kayak gini. Ini kan wave 1, ini wave 2. Wave 3-nya ini jelas belum selesai nih. Nah, terus nanti baru wave 4, wave 5, oke. Nah, ketika harga itu udah balik ke Kumo weekly, ini kemungkinan dia udah di bawah banget untuk stokastiknya. Belum tentu dia ada divergence, tapi kemungkinan dia pasti di bawah 50% lah di stokastiknya, oke. Terus kita tahu wave 3-nya selesai, ini kalau ini udah bikin higher high. 1 ke 3-nya bikin higher high, tapi nanti 1 ke 3 sini, enggak. Emang pasti higher high ya. Berarti enggak. Berarti ini emang kalau momentum nggak ada yang spesial ya untuk Mandiri. Karena emang dia nggak ada divergence, emang karena momentumnya emang cukup kuat ini. Oke. Jadi secara teknikal kita analisa target dari kenaikan ini Bank Mandiri ini ke 10.000 atau ke 11.000, oke. Nah, itu untuk target wave 3-nya. Nanti untuk target wave 4, setelah wave 3-nya jadi, kita akan update lagi target wave 4-nya di mana. Pas yang jelas kemungkinan besar wave 4 itu akan ditargetin ke sekitar Kumo weekly, oke. Nah, sekarang kita coba analisa secara time ya. Wave 3 ini selesainya kapan, oke. Nah, kita pakai Fibonacci time analysis. Oke. Nah, untuk yang mau tahu Fibonacci time analysis udah saya bikinin videonya. Link ada di deskripsi ya, oke. Ini tarik dari sini, proyeksikan ke sini. Oke. Ini kayaknya koordinatnya saya tambahin ya. 3,272 sama satu lagi 3,618. Oke. Nah, terus saya mau tambahin lagi dari sini, proyeksikan panjang wave 1 ke 2 sini, oke. Ke swing low sini. Terus saya mau proyeksikan dari swing low ke swing low, proyeksikan ke swing high ini, oke. Nah, terus di mana? Ini saya mau coba tambahin
1272. Oke. Nggak mau. 1,272. Oke. Nah, terus apa lagi? Kalau kita cari ada lagi? Kayaknya nggak ada ya. Sebenarnya ada di daily, cuma kita nggak usah tarik lah. Ini kalau di daily terlalu terlalu bias nantinya. Oke. Nah, kita fokus di weekly aja. Nah, berarti klasternya ada di sini. Sini ke agak jauh sih, nggak terlalu bagus klasternya. Tapi mungkin di sini, oke. Kita coba kombinasikan sama ini ya, yang lain. Nah, untuk Fibonacci channel, kalau misalnya wave 3-nya kelihatannya, oh dia kayaknya nggak secepat itu ya. Kadang tuh Fibonacci channel tuh emang wave 3 nggak harus selalu tembus 100%-nya, oke. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat, oh wave satunya emang curam banget. Jadi wave 3 kadang tuh emang nggak akan sampai 100%. Bukan berarti nggak bisa, tapi mungkin dia nggak sampai 100%. Kalau misalnya kayak gitu, kalian selain pakai Fibonacci channel, bisa pakai ini, Fibonacci fan. Oke, tarik dari swing 1 ke 2, oke. Nah, kalau kayak gini, kita udah tahu nih, oh wave 3 ini mungkin kalau dia nggak bisa 100% channelnya, nih, yang gini. Berarti ada kemungkinan dia ada di 61,8%-nya ini Fibonacci fan, oke. Nih, kan secara price ini ada di 11.000. Secara time ada di sini kan. Terus di Fibonacci fan ini ada 61,8. Berarti kita bisa asumsikan, oh, berarti Mandiri ini sebenarnya ngejar 11.000 di sekitar ini bulan apa? Agustus. Oke. Juli Agustus lah ini. Jadi target untuk Bank Mandiri ini ke 11.000 di bulan Juli atau di bulan Agustus. Oke. Itu didapatnya dari mana? Kita dapat dari Fibonacci ini. Secara price-nya itu ada di angka psikologi juga 11.000. Terus secara Fibonacci time analysis kita dapat di sini juga. Konfirmasinya sama Fibonacci fan, oke, 61,8-nya. Oke. Nah, disclaimer kembali ya. Oke. Nah, ini target wave 3 kita, oke. Nah, kita hapus yang lain-lain. Jadi levelnya sebenarnya ada dua sih yang perlu kalian pertimbangkan, 10.000 sama 11.000, oke. Nah, terus setelah itu kita coba cek secara fundamental. Seperti biasa, kita akan cek total ekuitas, ini tahunan aja ya. Terus EPS-nya juga tahunan, kita bisa lihat stokastik kita hilangin. Nah, kalau kayak gini kita udah tahu nih, oh Mandiri ini nggak usah ditayangin lagi, ini ekuitas naik terus. Pendapatan juga naik terus, oke. Emang dia pernah turun pas corona, tapi setelah itu udah naik lagi ke posisi paling tinggi, oke. Jadi secara keseluruhan kinerja Bank Mandiri ini hitungannya bagus, oke. Nah, kita coba cek secara PBV. Bollinger Band digabung sama Bollinger Band ya. Untuk yang nggak tahu kenapa saya gabung sama Bollinger Band, bisa cek link di video saya sebelumnya tentang analisa fundamental secara teknikal. Oke, link ada di deskripsi ya. Nah, ini panjangnya pakai 260 candle, sumbernya PB ratio. Oke. Ini saya kasih logaritmi. Oke. Nah, kalau kayak gini, kita bisa lihat nih. Oh, berarti Bank Mandiri sekarang, ini sejak dia breakout, ini dia udah langsung break rata-rata 5 tahunannya, oke. Terus dia kejarnya kemana? Kejarnya ke upper band-nya, oke. Kita coba cek upper band-nya itu di mana. Nah, upper band-nya itu ada di 2,3 PBV-nya. Jadi kalau kita lihat ya targetnya, itu harga sekarang itu 8.950 dibagi PBV sekarang itu ada 2,04 kali sama upper band-nya itu ada di 2,3. Targetnya ada di 10.090. 10.090. Ini targetnya. 10.090. Nah, itu ada di cluster dekat angka psikologi 10.000 ya. Jadi kalian perhatikan, bisa jadi kalau secara teknikal kita mungkin dapatnya di 11.000. Nah, tapi kita harus perhatikan angka 10.000-nya karena 10.000 ini juga angka yang cukup angka psikologi yang cukup kuat. Jadi kemungkinan dia bisa jadi dia sampai 10.000, udah dia selesai wave 3-nya di situ. Terus nanti akan sideways cukup lama
untuk membentuk wave 4 nanti sampai ke Kumo Weekly, dan selanjutnya dia akan melanjutkan kenaikan di wave 5. Oke. Nah, mungkin ya kalau secara proyeksi di PBV-nya mungkin nanti kayak gini nih. Dia mungkin kayak gini. Wave satunya di sini kan PBV-nya, terus wave 2 ini di bawah rata-rata 5 tahunannya. Wave 3 ini naik ke upper band-nya. Wave 4 dia mungkin akan balik ke rata-rata 5 tahunannya. Nah, saat wave 4 ini terjadi, itu saatnya untuk masuk lagi Bank Mandiri, oke. Baru wave 5 nanti, oke. Itu kemungkinan yang mungkin terjadi di PBV-nya. Jadi kita tunggu aja. Ini kan emang kalau kalian langsung kejar di sekarang, emang udah telat sih. Dia udah terlanjur breakout, oke. Apalagi ini kelihatannya breakaway gap kan, oke. Nah, jadi untuk yang mungkin belum ada posisi ngelihat ini, menurut saya ya sementara jangan dikejar dulu lah. Kalian tunggu minimal retracement-nya dulu, oke. Nah, sekian analisa untuk Bank Mandiri. Sekian dan terima kasih.